Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya dari PFL YN Pekalongan. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kekerasan seksual pada anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa, serta anak akan melanjutkan perjuangan atau anak akan memajukan bangsa. Dalam siklus kehidupan, fase kanak-kanak adalah fase di mana anak dapat tumbuh kembang dengan baik, sehingga anak dapat menjadi generasi pemuda atau menjadi generasi mendatang yang berprestasi. Nah, bagaimana jika anak-anak tersebut mengalami masa yang kelam atau masa lalu yang tidak menyenangkan? Seperti anak tersebut mendapatkan kekerasan seksual. Nah, padahal di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 sudah menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, sudah jelaskan berarti bahwa anak itu harus kita lindungi, harus kita jaga dengan baik agar nantinya dapat menjadi generasi penerus. Bagaimana jika kekerasan seksual itu terjadi pada anak? Apa sih dampaknya pada anak tersebut yang mengalami atau yang mendapatkan kekerasan seksual? Ada dua dampak, yaitu dampak dari psikis sendiri, dampak dari psikis anak itu sendiri, serta dampak dari fisik anak itu. Dampak psikisnya apa? Dampak psikisnya, dia akan mendapatkan trauma yang sangat mendalam. Terus dia akan menjadi sering murung. Dia akan takut bergaul dengan orang lain dan masih banyak yang lainnya. Secara fisik, anak akan mengalami susah tidur, nafsu makan akan turun, sakit kepala, akan merasa sakit pada bagian vagina atau alat kelaminnya. Kemudian anak akan dapat tertular penyakit seks serta kehamilan yang tidak diinginkan oleh si anak. Dalam hal ini, dari dampak-dampak tersebut, seorang ahli juga menyatakan bahwa ada 4 dampak dari trauma, yaitu pengkhianatan, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya, dan stigmatization. Pengkhianatan itu apa? Karena pada dasarnya anak sudah mempercayai orang tua atau orang yang lebih dewasa untuk menjaga dirinya. Namun dalam hal kekerasan seksual ini berarti
orang tua itu sudah mengkhianati dirinya karena mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, trauma secara seksual, yakni korban atau anak perempuan yang sudah mengalami kekerasan seksual, maka dia akan menolak melakukan hubungan seksual ketika ia dewasa nanti. Terus yang ketiga yaitu merasa tidak berdaya. Korban kekerasan seksual akan mengalami fobia, mimpi buruk, dan kecemasan yang dialami oleh korban akan membekas dalam diri si anak. Yang keempat, stigmatization, yaitu korban yang mengalami kekerasan seksual akan merasa malu, merasa bersalah, dan penyesalan yang tiada henti, sehingga si korban akan mengurung diri atau menyendiri atau menjadi anak yang introvert. Bagaimana peran orang tua ketika anaknya mengalami kekerasan seksual? Nah, yang pertama, orang tua harus memberi dukungan secara sosial dan emosional sehingga anak merasa dicintai, merasa disayangi, dan merasa dihargai. Terus yang kedua, kelekatan emosi antar anak dan orang tua, sehingga apapun yang terjadi, si anak pasti akan bercerita kepada orang tua, meningkatkan komunikasi yang efektif kepada anak. Yang keempat, keterlibatan orang tua terhadap proses penanganan anak yang telah mengalami kekerasan seksual. Orang tua harus mendukung serta menemani sepanjang waktu selama anak masih dalam masa penanganan. Pemahaman orang tua terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh si anak. Nah, di sini orang tua tidak boleh menyalahkan si anak. Kenapa? Karena jika orang tua juga ikut menyalahkan si anak, pasti anak akan tambah takut atau rasa traumanya akan semakin bertambah, sehingga nantinya anak tidak akan sembuh dari traumanya tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu sikap positif yang dimiliki oleh keluarganya untuk memandang kehidupan di masa yang akan datang. Orang tua mensupport atau memberikan motivasi kepada anak bahwa kehidupan si anak masih panjang, dan di dalam kehidupan yang selanjutnya si anak harus memiliki semangat. Selain peran orang tua dan keluarga, masyarakat pun juga berperan penting dalam memulihkan kejiwaan korban. Dengan cara apa dan bagaimana? Dengan cara masyarakat tidak perlu mengucilkan, membenci, mencaci maki, ataupun berpikiran negatif tentang korban. Karena dengan bersikap demikian, maka si korban akan merasa dirinya sangat terkucilkan. Nah, dengan seperti itu nanti
perkembangan psikisnya akan semakin turun dengan masyarakat menerima dia apa adanya, terus tidak berpikiran negatif. Itu akan membantu si korban bangkit dari peristiwa yang sudah membuat dirinya down. Seperti itu. Dengan demikian nantinya si korban akan termotivasi dan berpikir bahwa di lingkungan masyarakat pun dia masih bisa diterima dengan baik, sehingga nantinya si korban akan dapat bangkit dari keterpurukannya. Maka dari itu, marilah kita menjaga dan menyayangi generasi penerus bangsa agar mereka dapat meneruskan dan memajukan bangsa Indonesia tercinta ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.